Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam konselor. Perkenalkan, nama saya Fitria Laksamandela, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Selama saya menjadi dosen tetap di program studi bimbingan dan konseling, saya sudah banyak mengampu mata kuliah antara lain dasar-dasar bimbingan dan konseling, teknik diagnosis kesulitan belajar, teknik konseling individu, evaluasi pembelajaran BK, perencanaan pembelajaran bimbingan dan konseling, psikologi pendidikan, pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Dalam teknik pengajaran, nanti saya akan mengampu mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini merupakan mata kuliah wajib harus diikuti oleh semua program studi bimbingan dan konseling, yaitu pada semester awal atau semester 1. Teknik pengajaran dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini menggunakan teknik DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik DEA tersebut, saya akan mendeskripsikan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dan mata kuliah wajib pada program bidang studi yang harus diikuti oleh semua mahasiswa program studi bimbingan dan konseling, yaitu pada semester awal atau semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Untuk capaian luaran program studi pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konseling untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang kedua, mampu menggunakan berbagai sumber belajar dan media untuk mendukung pelaksanaan layanan BK baik di sekolah maupun di luar sekolah yang berbasiskan iptek. Yang ketiga, mampu melaksanakan konsep dan prinsip keilmuan BK itu sendiri secara profesional baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan pentingnya landasan filosofis, pedagogis, psikologis, sosial budaya dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami apa itu konseling, tujuannya, fungsi, dan prinsip apa saja dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan dasar-dasar BK baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan jenis-jenis layanan BK dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, mengaplikasikan dasar-dasar BK dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang terakhir, menerapkan dasar-dasar bimbingan konseling untuk penyelesaian masalah dalam satuan pendidikan. Sedangkan untuk bahan kajian dalam satu semester, pembahasan yang akan dibahas materinya adalah yang pertama, landasan filosofis, religius, psikologis dalam BK. Yang kedua, sejarah bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pengertian BK, tujuan BK, arah pelayanan BK, fungsi BK, dan prinsip BK. Yang keempat, kode etik dan miskonsepsi peran BK di sekolah. Azas-azas BK, bidang pelayanan BK, jenis layanan BK, kegiatan pendukung, format kegiatan BK, BK dalam kurikulum Merdeka Belajar, serta personil sekolah dan pengawasan bimbingan konseling. Oke. Saya masuk kepada teknik DEA, yaitu delivery. Delivery adalah proses penyampaian yang akan disampaikan atau pelaksanaan bagaimana penyampaian materi perkuliahan pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Pada proses penyampaian ini, saya menggunakan berbagai bentuk-bentuk referensi yang menunjang
materi perkuliahan. Contoh referensinya saya memakai buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling karangan Prof. Dr. Prayitno dan Dr. Andes Herman Amti pada tahun 2014. Dan buku lainnya yaitu Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Konsep dan Teori karangan Muhammad Sarkawi MPD pada tahun 2018. Sedangkan untuk penugasan atau penyampaian materi bisa juga melewati kanal YouTube saya, itu nanti bisa dilihat oleh mahasiswa, dan juga bisa merupakan pemberian video pada kanal YouTube, serta juga menggunakan WhatsApp group dan juga Google Classroom dalam penyampaian materi. Itu dilaksanakan jika ada proses pembelajaran secara daring. Selanjutnya saya juga nanti akan memberikan post test dan pre test sebelum dan sesudah penyampaian materi perkuliahan. Yang kedua, interaction. Interaction adalah interaksi penyampaian materi perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi yang saya gunakan selama ini adalah multi arah, adanya feedback dari mahasiswa, baik dari mahasiswa antar mahasiswa maupun antara dosen dengan mahasiswa. Baik saya sebagai fasilitator maupun mahasiswa sebagai penerima dalam materi perkuliahan. Interaksi lain yang saya gunakan juga menggunakan small group diskusi dan juga menggunakan Classroom, WhatsApp group, Zoom, dan juga Google Meet. Dan yang terakhir itu menggunakan teknik asesmen. Asesmen adalah penilaian. Sebelum saya memulai perkuliahan di awal semester, saya sudah melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana saya di sana menyampaikan deskripsi mata kuliah, tugas-tugas, termasuk juga dengan penilaian. Penilaian saya setiap semester mulai dari kehadiran, tugas, presentasi, keaktifan, UTS, UAS. Itu ada masing-masing presentasi penilaiannya. Penilaian ini disampaikan di saat awal atau kontrak perkuliahan. Sedangkan untuk tugas, itu ada nanti tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Tugas individu seperti pemberian tugas mind mapping, tugas resume tiap minggunya. Sedangkan tugas kelompok adalah tugas presentasi makalah dan juga pembuatan PowerPoint setiap pertemuan. Baik, di dalam mata kuliah ini saya juga menggunakan beberapa metode pengajaran. Ada 4 metode pengajaran. Yang pertama adalah metode brainstorming. Metode brainstorming ini adalah metode mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan interpretasi terhadap topik yang sedang diberikan. Yang kedua, metode cooperative learning. Metode cooperative learning ini adalah melatih mahasiswa untuk bekerja sama dan diskusi dan diakhiri dengan menyimpulkan topik yang sudah dibahas. Yang ketiga adalah teknik problem based learning. Teknik problem based learning ini adalah teknik pemecahan masalah. Biasanya saya memberikan satu kasus kepada mahasiswa, nanti didiskusikan dalam kelompok, kemudian disampaikan dan disimpulkan di kelas. Yang keempat adalah teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi ini saya gunakan dengan menggunakan penayangan video-video, baik itu video bimbingan dan konseling, video motivasi, dan video konseling lainnya yang berguna untuk memperjelas pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Baiklah, itulah deskripsi mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Berikut cuplikan tayangan proses tatap muka saya dalam pengajaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan perkuliahan kita pada mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling pertemuan yang kelima. Minggu kemarin kita sudah pada pertemuan keempat. Oke, seperti biasa
memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Anda semua. Seperti biasa kita setiap perkuliahan itu kita duduknya seperti ini ya, interview supaya terjadinya komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen. Ibu pun juga bisa melihat aktivitas Ananda nanti dari tempat duduk. Ya. Oke, seperti biasa juga sebelum perkuliahan kita punya yel-yel pada program studi bimbingan dan konseling. Ya, bisa kita mulai yel-yelnya? Bisa. Oke, di sana di slide-nya sudah ada yel-yel bimbingan dan konseling. Ada BK di sekolah, mantap. BK di luar sekolah, sigap. BK di mana-mana, siap. Ya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita coba ya supaya lebih semangat kuliah kita pada hari ini. Oke, BK di sekolah, mantap. BK di luar sekolah, siap. BK di mana-mana, siap. Salam konsel. Udah semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Sudah. Oke, semangat ya. Untuk daftar hadir, ibu nanti titip ke komisaris kelas ya. Nanti dilaporkan ke ibu nama-nama teman yang hadir, yang izin dan yang tidak hadir ya. Ya komisaris. Oke, kita masuk materi kita pada hari ini yaitu pada pertemuan kelima mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Minggu kemarin kita pertemuan keempat, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Oke, ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Oke, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi kita? Oke, materi kita minggu lalu tentang miskonsepsi guru BK di sekolah. Masa nggak ingat? Oke, miskonsepsi guru BK di sekolah itu sama saja dengan kesalahpahaman orang-orang terhadap guru BK. Contohnya apa? Ada yang mengatakan guru BK sebagai polisi sekolah. Ada yang mengatakan guru BK tukang razia. Benar nggak? Kan seperti itu pembahasan kita minggu lalu. Seperti video yang ibu tayangkan minggu lalu. Jadi itu yang miskonsepsi guru BK di sekolah. Nah sekarang pertemuan yang sekarang adalah tentang apa? Tentang Oke, bagus, tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Siapa yang bisa membacakan slide yang di depan untuk ibu? Oke, silakan Amanda. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terdapat kaidah yang dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan konseling. Bimbingan dan konseling itu asas itu biasanya apa? Asas itu sama dengan ketentuan atau pedoman atau panduan. Jadi yang dimaksud dengan asas bimbingan konseling itu adalah semua ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Itu dia. Lanjut. Ada berapa asas bimbingan dan konseling kemarin? Ada 12. Ya, ada 12 asas. Itu dia. Yang pertama adalah azas. Siapa yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan? Slide yang di depan. Oke, silakan. Ada yang bersedia? Oke, silakan membaca dengan suara yang bagus. Kerahasiaan.
Jadi azas yang pertama itu adalah azas kerahasiaan. Syarat utama menjadi guru BK itu memang adalah kerahasiaan. Baik guru BK ataupun konselor nantinya harus memegang azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Adalah tersimpannya, dirahasiakannya semua keterangan, data-data atau informasi yang disampaikan oleh klien kepada konselor. Apa yang akan terjadi jika guru BK-nya tidak bisa menyimpan rahasia? Apa yang akan terjadi? Oke, hancur. Apa lagi? Guru BK-nya tidak akan dipercayai oleh siswa ataupun klien yang lainnya, sehingga terjadinya kejelekan terhadap guru BK karena tidak bisa menyimpan rahasia. Itu ya. Bisa itu dipahami untuk azas kerahasiaan? Bisa, Bu. Kita lanjut lagi untuk azas yang kedua. Azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini adalah azas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan antara peserta didik dan konselor untuk mengikuti kegiatan konseling. Jadi kalau kita sedang konseling itu harus adanya rasa sukarela dari klien. Boleh nggak kita mengkonseling kalau siswanya terpaksa? Nggak boleh. Jadi harus memakai azas kesukarelaan. Kliennya sukarela menyampaikan masalahnya kepada konselor atau guru BK. Tidak adanya unsur paksaan. Oke. Bisa itu dipahami untuk azas kesukarelaan? Bisa. Kita lanjut azas yang ketiga. Oke, azas yang ketiga apa? Azas kekinian. Siapa yang bisa membacakan? Yang di depan. Yang laki-laki di bawah lagi. Siapa laki-laki yang mau? Ada? Oke, kalau Nabe mau jelaskan ya. Untuk azas kekinian ini yaitu azas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling itu yang dihadapi oleh peserta didik adalah masalah yang sekarang atau yang terkini atau yang terupdate, ya. Jadi kalau saat proses konseling itu harus masalahnya masalah yang baru, masalah yang terkini, jangan masalah masa lalu. Kalau masalah lalunya berkaitan dengan masalahnya sekarang boleh. Misalnya saya punya masalah 10 tahun yang lalu, Bu. Saya bertengkar dengan teman saya. Apakah itu masalah kekinian? Tidak. Itu bukan masalah kekinian. Itu tidak perlu lagi dibahas kecuali masalah itu berhubungan dengan masalah sekarang. Contohnya, 3 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan dan masalahnya sekarang, efek dari kecelakaan itu saya sekarang jadi penakut, Bu. Jika saya mengendarai mobil, naik motor, atau menyeberang jalan di jalan raya, kan seperti itu. Itu berhubungan nggak dengan masalah sekarang? Berhubungan. Jadi itu boleh kita pakai untuk masalah-masa lalu yang berhubungan dengan sekarang. Jadi yang ketiga apa azasnya? Azas kekinian. Bagus. Bisa dipahami tentang azas kekinian? Bisa. Oke, kita lanjut azas keterbukaan. Azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini adalah azas yang dimaksud untuk menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk menyampaikan masalahnya kepada konselor. Coba kalau kita ketemu klien yang tidak mau menyampaikan masalahnya, sedangkan dia bermasalah, bagus sekali, tidak akan bisa selesaikan masalahnya kalau si klien tidak mau terbuka. Jadi harus ada keterbukaan antara klien dengan konselor. Itu ya.
sendiri yang mengambil keputusan. Contohnya apa? Klien konseling tentang masalah, saya bingung Bu, saya mau putus dengan pacar saya atau mau lanjut, ya gitu kan? Karena masalahnya dia kurang perhatian atau bagaimana gitu kan? Nah keputusannya apa? Keputusannya harus terakhir itu yang mengambil keputusan adalah si klien sendiri. Ini yang kalau yang pacaran itu biasanya untuk tingkat yang sudah dewasa ya. Misalnya kalian nanti jadi konselor, ketemu klien yang sudah dewasa, ya atau tunangannya, dia ragu diputuskan atau dilanjutkan. Setelah proses konseling itu keputusan terakhir siapa yang ambil? Klien sendiri secara mandiri. Itu dia yang dikatakan dengan azas kemandirian. Bukan yang memutuskan, bukan konselor. Misalnya, oh kamu putuskan saya, oh kamu lanjut, bukan. Karena yang mengambil keputusan itu adalah klien sendiri, gitu ya. Bisa dipahami untuk azas kemandirian? Lanjut, yang terakhir azas kegiatan. Nah hari ini pertemuan kelima ini memang Ibu membahas hanya 6 azas. Kita tadi ada 12 azas. Untuk 6 azas berikutnya itu nanti kita bahas pada pertemuan ke-6 sesuai dengan RPS kita. Oke, azas kegiatan. Siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan yang di tengah. Ananda baju kuning. Oke. Yaitu menjadi agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Oke, bagus ya Nanda ya. Azas kegiatan itu adalah kegiatan azas yang menghendaki agar klien dan konselor itu aktif dalam menjalankan proses konseling. Makanya dia kegiatan. Konseling itu kegiatan enggak? Kegiatan. Jadi kalau supaya konselingnya efektif itu harus ada azas kegiatan. Contohnya adanya pertemuan atau perjanjian antara konselor dengan klien. Bisa nggak? Bu, saya mau konseling minggu depan, boleh nggak? Apa kata konselornya? Oh 3 bulan lagi lah. Bisa seperti itu? Nggak bisa. Kalau 3 bulan lagi takutnya nanti masalah baru akan datang kepada klien. Jadi itu proses konselingnya itu harus secara runtut, harus ada konsisten, ada kegiatannya. Yang aktif harus konselor dan klien. Nggak konselor aja yang aktif, tetapi kliennya juga. Itu yang dikatakan dengan azas kegiatan. Adanya proses konseling yang runtut dan terjadwal, gitu ya. Bisa dipahami untuk azas kegiatan. Oke, ada berapa tadi azas bimbingan dan konseling? Hari ini kita belajar tentang azas. Yang pertama, azas kegiatan. Yang kedua, azas kegiatan. Bagus. Yang keempat, azas kegiatan. Yang kelima, yang keenam, Oke, ada 6 azas ya. Oke, dari azas-azas yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak? Oke, silakan Ananda Putri. Contoh dari asas kerahasiaan itu apa aja Bu? Terus gimana itu ketika konselornya itu nggak bisa jaga rahasianya? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Ananda Putri. Dia mengatakan seperti apa sih azas kerahasiaan itu dan bagaimana jika konselornya tidak bisa menyimpan rahasia. Seperti itu Putri. Oke, ini ya hubungan antara ini misalnya konselor. Konselor kita singkat dengan ko. Ini adalah Ki. Ini adalah kliennya. Hubungan antara konselor dengan klien itu harus bisa dengan hubungan yang harmonis, sehingga si klien ini bisa mempercayai si konselor. Kalau sudah ada rasa percaya dari klien kepada konselor,
Oke, untuk tugasnya nanti tiap-tiap kelompok yang sudah dibagi itu nanti bahas masing-masing azas kelompok 1 sampai 6 bahas azas 1 sampai 6. Mulai dari azas kerahasiaan sampai dengan azas kegiatan. Setelah itu buat laporannya sama ibu hasil diskusinya. Nanti dikirim ke classroom kita seperti biasa ya. Ini bisa dipahami untuk tugasnya? Oke. Minggu depan kita lanjut kepada azas berikutnya. Ada azas kebudayaan